Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kita mulai kembali materi tentang instrumen arus searah atau biasa kita kenal dengan ampermeter DC. Fungsinya ampermeter DC adalah untuk mengukur arus pada listrik arus arah gitu ya. Jadi ini kita akan membahas tentang apa sih yang ada di dalam dan bagaimana cara kerja komponen-komponen yang ada di dalam ampermeter DC. Nah, sebelumnya saya akan mulai dengan pemahaman bahwa ampermeter ini dikemukakan atau dimulai ya. Awalnya itu adalah dari galvanometer. Jadi galvanometer itu memiliki cara kerja di mana ada sebuah permanen moving coil atau biasa mana pulpennya? Atau biasa kita kenal dengan kumparan gitu ya. Jadi di dalam alat ukur ini misalnya skala ya 0 sampai 100, kemudian di sini ada jarum penunjuk. Nah, sebelum jarum penunjuk ini ada sebuah kumparan. Dimana ketika kumparan ini dialiri oleh sebuah arus listrik, maka arus listriknya akan ikut berputar bersama dia. Nah, ketika arus listrik ini berputar, maka akan ada medan elektromagnetik ya. Nah, medan elektromagnetik inilah yang menggerakkan si jarum penunjuk ya, maka dia akan bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Nah, itulah yang menggerakkan si jarum penunjuknya. Sekarang si jarum penunjuk ini ya, si jarum penunjuknya ini itu dia hanya dilewati oleh kumparan yang sangat kecil sekali. Jadi kumparan yang ada di sini ini tadi di jarum penunjuk itu dia sangat tipis ya. Kalau dia bahannya sangat tipis atau materialnya sangat tipis, berarti kan arus yang masuk itu juga kecil ya, hanya bisa menampung arus listrik yang kecil, arusnya kecil. Nah, ketika arusnya kecil, berarti kalau misalnya saya buatkan sebuah rangkaian, di sini adalah rangkaian alat ukur ya. Di sini ada kita punya probe positif, punya probe negatif. Ketika kita mengukur begitu, mengukur si arusnya akan langsung masuk ke sini sebesar arus I masuk ke dalam rangkaian alat ukur yang skala ini tadi ya, yang 1 sampai 100 atau misalnya ini saya buat 0 sampai 100 ya. Nah, ketika ada arus yang besar masuk ke dalam kumparan yang ada di sini, dia akan langsung maksimal si skalanya akan langsung menunjukkan angka 100 misalnya begitu. Nah, ketika dia sudah seperti itu, kita tidak bisa mengukur atau kita tidak bisa menghitung ini nilainya berapa karena dia sudah maksimal. Nah, ketika dia sudah maksimal, maka kita harus membutuhkan sebuah rangkaian resistor di sini. Fungsinya adalah untuk membagi arusnya. Kenapa? Supaya arus yang masuk di sini, arus I ini yang masuk akan terbagi, dia akan belok ke bawah dan sisanya akan masuk ke dalam alat ukur. Nah, ketika dia masuk ke dalam alat ukur, harapannya kita berharap dia bisa mengukur si skala kita yang 0 sampai 100 ini tadi, bisa mengukur arus yang masuk karena sisa arus yang besarnya sudah dibuang di rangkaian yang ada di tengah begitu ya. Nah, rangkaian yang ada di tengah ini namanya adalah rangkaian shunt atau tahanannya yang ada di sini resistornya disebut dengan resistor shunt atau tahanan shunt. Ya, ini adalah pembagi fungsinya untuk membagi arus supaya nggak semuanya masuk ke dalam alat ukur. Makanya kalau kita sedang praktek ya, ketika kita sedang praktek itu saklarnya atau pengalinya itu kita kalikan dengan yang paling besar dulu. Kenapa? Karena kalau dia paling besar ketika tidak terbaca dia akan kita turunkan sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi yang besar dulu supaya arusnya akan masuk ke dalam alat ukur ini lebih kecil. Kalau kita pilih yang paling kecil, yang masuk ke dalam alat ukur ini nanti dia besar begitu ya. Khawatirnya itu akan merusak alat ukurnya atau si ampermeternya. Sekarang dari rangkaian ini ya, untuk ampermeter arus searah dengan rangkaian
tunggal. Ya, dengan rangkaian tunggal. Apa yang dimaksud dengan rangkaian tunggal? Resistornya. Ya, jadi resistornya hanya menggunakan satu resistor saja. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah ampermeter ini hanya bisa digunakan dengan satu jenis pengali, hanya satu pengalinya. Jadi kalau misalnya ampermeter ini skalanya hanya bisa mengukur arus yang masuk sampai dengan 5 ampere. Ketika kita hitung arus seukuran 10 ampere, kita sudah tidak bisa hitung lagi. Kenapa? Karena batas ukurnya hanya satu, ya gitu, hanya tunggal saja. Nah, misal pada rangkaian ini ya, pada rangkaian ini ada sebuah arus. Saya pakai warna merah biar kelihatan. Ya, ada sebuah arus masuk sebesar I. Ini adalah arus yang masuk. Arus yang masuk sebesar I ini dari probe positif dan negatif yang kita pasangkan, ini arusnya akan masuk ke sini, ya, bertemu dengan titik percabangan. Pada titik percabangan, dia akan belok. Dia akan belok ke sini, masuk ke bawah, kemudian kembali ke negatif. Ya, ketika dia masuk ke bawah, ini namanya yang arus tadi, arus I yang masuk ini adalah arus masukan atau arus masuk, ya, sebesar sekian ampere atau sekian miliampere. Nah, arus yang masuk lewat tengah ini namanya arus IS yang akan bertemu dengan si resistor. Ini namanya arus IS atau arus shunt. Ya, arus shunt. Satuannya juga ampere atau miliampere. Nah, arus shunt ini akan bertemu dengan resistor. Ketika dia bertemu dengan resistor, dia akan dihambat sedikit untuk lewat lebih lambat, kemudian dia akan keluar ke negatif, ya. RS di sini adalah tahanan shunt. Oke. Nah, tadi ketika sampai di titik percabangan, ini kan sama aja kayak ada air di sungai ketemu dengan percabangan gitu ya. Jadi airnya akan sebagian belok ke kanan, sebagian belok ke kiri. Sama, arus ini juga tadi di sini dia akan belok ke bawah, sisanya akan belok ke sini. Yang masuk ke dalam alat ukur arus ini namanya arus IM. Saya beri nama arus IM atau arus defleksi. Arus defleksi itu maksudnya kalau ini skalanya 0 sampai 100, arus defleksi yang masuk ini dia adalah arus yang bisa membuat si jarum penunjuk bergerak sampai maksimal gitu, sampai udah nggak bisa menghitung lagi. Ini adalah arus defleksi atau arus maksimal. Satuannya juga ampere. Nah, di dalam alat ukur ini kan tadi ada kumparan ya. Kita tahu ada kumparan, kemudian ada jarum penunjuk. Nah, semuanya itu terbuat dari material atau bahan, terbuat dari material tembaga atau besi begitu ya. Nah, di mana setiap material itu sebenarnya bentuknya partikel-partikel. Ya, setiap kabel itu sebenarnya penyusun kabelnya itu adalah partikel-partikel. Nah, ketika partikel ini dilewati oleh arus, maka dia akan terhambat karena kita anggapnya dia partikel itu kayak batu, gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti setiap komponen yang kita gunakan di dalam alat ukur ini, di dalam kumparan ini akan memiliki hambatan dalam, namanya RM atau hambatan bahan. Nah, makanya RM di sini adalah hambatan dalam. Ya, dia satuannya ohm. Hambatan dalam ini yang akan menghambat si arus IM untuk masuk ke dalam skala sehingga skalanya bisa mengukur arus, kemudian dia baru dilewatkan kembali ke negatif. Dia jalan lagi ke sini bertemu dengan yang IS tadi. Di sini ada IM. Di sini dia bergabung menjadi namanya I kembali atau arus kembali. Nah, ketika dia bertemu ya IS dan IM menjadi arus kembali, berarti kita bisa bilang bahwa arus I
Ya, arus I ini adalah jumlah dari IS ditambah IM. Kan begitu. Ya, atau bisa juga kita bilang IS adalah arus I dikurangi IM. Nah, ya, kita punya ini. Ini adalah arus shunt. Ya, arus shuntnya adalah IS sama dengan I dikurangi IM. Nah, kemudian kalau seperti itu, kita kan punya alat ukur, dia skalanya adalah 0 sampai 100. Kalau skalanya 0 sampai 100, berarti misal arus defleksinya di sini adalah 1 mA ya, misal. Berarti kan kalau ada arus masuk sebesar 1 mA di sini, maka skalanya langsung penuh, langsung maksimal, langsung nggak bisa dipakai buat ngukur lagi. Gimana caranya biar saya bisa mengukur alat ukur ini, bisa mengukur sampai 5 ampere misalnya gitu. Saya harus pasang tahanan di tengah ini berapa supaya saya bisa menggunakan alat ini untuk mengukur arus yang lebih besar. Berarti saya ingin mengukur berapakah RS-nya, kan gitu. Nah, yang harus diingat adalah, lihat rangkaian yang ada di tengah ini dia paralel dengan rangkaian yang ada di dalam alat ukur. Kalau dia paralel, berarti tegangan yang ada di sini akan sama dengan tegangan yang ada di dalam alat ukur. Kalau seperti itu, kita ingat kembali bahwa kita punya sebuah hukum di mana V sama dengan I dikali R. V ini adalah tegangan, ya, satuannya volt, kemudian I-nya arus, R-nya adalah hambatan. Ya, hambatan. Berarti kalau saya tulis di sebelah sini, kalau Vs sama dengan Vm, ya, karena dia paralel ini dia sama dengan. Jadi tegangannya atau beda potensialnya atau powernya gitu ya, saya bisa bilang gitu, itu akan sama, kekuatannya itu akan sama. Kalau Vs sama dengan Vm, berarti saya boleh tulis IS kali RS, ya, karena ini sih V sama dengan I kali R, berarti Vs ini akan sama dengan IS kali RS, akan sama dengan IM kali RM. Nah, sekarang ini kita kembali lagi ke sini. Tadi yang ingin ditahu adalah berapa tahanan yang harus saya pasang kalau saya ingin alat ukur saya bisa mengukur lebih besar begitu ya, lebih luas jangkauannya. Nah, berarti dari persamaan ini saya bisa ubah menjadi RS sama dengan IM kali RM per IS. Nah, maka di sini saya akan tulis rumus untuk persamaan tahanan shunt yang bisa kita pasang itu adalah IM kali RM dibagi IS. Ini adalah rumus untuk tahanan shunt. Ya, tahanan shunt itu adalah tahanan yang harus saya pasang di sini untuk memperbesar kemampuan alat ukur saya supaya bisa mengukur arus yang lebih besar lagi. Gitu ya, ini harus dicatat. Nah, dari pemahaman kita tentang arus shunt ini, maka ini tadi itu ininya ya, apa namanya? Catatan lebih detailnya tentang rumus atau tentang persamaan tadi silakan di screenshot atau ditulis. Kita akan masuk ke dalam sebuah soal di sini ya, contoh. Sebuah alat ukur dengan arus defleksi penuh. Lihat, di sini ada arus defleksi penuh. Kalau kita ingat kembali tadi di dalam catatan kita yang sebelumnya, arus defleksi penuh itu artinya dia adalah IM. Ya, ini adalah IM.
atau arus maksimal. Jadi kalau ada arus maksimal sebesar 1 mA masuk ke dalam skala, dia akan langsung maksimal nih, skalanya langsung nggak bisa menghitung lagi karena udah maksimal banget. Dengan tahanan dalam, berarti tahanan yang ada di sini ya, yang kita anggap kumparannya, tahanan dalamnya adalah 100 ohm. Ini adalah Rm. Nah, dari alat ukur yang tadinya cuma bisa menghitung 1 mA dengan tahanan 100 ohm, ini ingin diubah. Berarti alat ukur ini yang tadinya cuma bisa mengukur 1 mili, ingin diubah gimana caranya bisa mengukur 100 mili. Ini adalah arus yang ada di sini. Arus yang ingin masuk ya. Berarti ini adalah arusnya I. 100 mili ampere. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berapa sih tahanan yang harus saya pasang di tengah alat ukur supaya saya bisa mengukur arus sampai dengan 100 mili ampere? Ya, kita ingat kembali bahwa kita punya persamaan RS. Kita punya persamaan RS sama dengan IM kali Rm dibagi IS. IM kali Rm dibagi IS. Kita sudah punya IM-nya 1 mili ampere. Kita sudah punya Rm-nya 100 ohm. Kita sudah punya I-nya adalah 100 mili ampere. Tadi kita tahu di halaman sebelumnya bahwa IS itu adalah I atau arus dikurangi IM. Berarti kita bisa tulis di sini langsung RS-nya adalah IM-nya 1 mA dikali Rm-nya 100 ohm. Nah, IS-nya berapa? IS-nya hitung di sini. 100 ya. I-nya ini 100 dikurangi IM. 1 mA. Ini miliampere. Berarti IS-nya adalah 99 mA. Berarti di sini akan dibagi dengan 99 mA. Nah, ini kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, ini hasilnya akan menjadi 1,01 ohm. Maka bisa kita simpulkan tahanan SAN yang harus dipasang pada rangkaian ini adalah sebesar 1,01 ohm. Inilah hasilnya ya. Jadi kalau kita pasang tahanan sebesar 1,01 ohm, alat ukur yang tadinya cuma bisa mengukur 1 mA maksimal, nah sekarang dia bisa mengukur sampai 100 mA. Jadi kalau ada arus masuk 100 mA dia masih bisa ukur. Karena kita sudah pasang tahanan sebesar 1,01. Begitu ya. Saya lanjutkan kemudian pada ampermeter arus searah yang dia multiple. Ya, saya langsung masuk ke sini. Ini adalah namanya multi ampermeter. Kenapa dia namanya multi ampermeter? Karena kalau di ampermeter itu kan ada skala ya. Kita pertama pakai skala misalnya atau pengali namanya ya, kalian sebutnya pengali. Kita pakai pengali 10.000 misalnya. Kalau kita pakai pengali 10.000, kita ukur ternyata arusnya tidak terbaca, sangat kecil sekali. Nah, kita turunin si pengalinya tadi, kita turunin ke 1000. Oh, ternyata mulai nih skalanya bergerak. Ya, kelihatan, tapi kita belum pasti ini berapa angkanya karena belum presisi. Kita turunkan lagi kali 100. Nah, mulai nih skalanya bergerak kelihatan gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai hasil pengukurannya. Itulah yang dimaksud dengan multi ampermeter. Multi ampermeter itu jadi ketika ada probe ya, ini probe positif kita. Nah, ini ada saklarnya. Saklar inilah yang bergerak ke sana kemari gitu, yang kita pilih-pilih pengalinya gitu. Nah, itulah si saklar itu ya. Si saklar ini fungsinya adalah untuk memberikan batas
ya. Jadi fungsinya si saklar kita adalah memberikan batas. Batas apa? Batas nih, ada arus yang bisa masuk pada pengali 1 misalnya. Pengali A, jangan A ya, pengali 1, batasnya hanya bisa dialiri oleh arus sebesar 1 ampere. Kemudian kalau saya pindah lagi saklarnya, saya hubungkan ke sini saklarnya, maka arus yang bisa lewat adalah sebesar 5 ampere. Saya pindah lagi pengalinya, saya pindahkan ke sini. Maka yang bisa lewat adalah arus dengan besaran sampai dengan 10 ampere gitu. Jadi dia bisa berubah-ubah gitu ya. Yang tadinya arusnya kecil, nggak kebaca, sekarang kita kalikan dengan pengali yang lebih besar atau batas yang lebih besar, dia jadi terbaca gitu. Itu ya yang dimaksud dengan multi ampere meter. Sekarang saya langsung masuk saja ke contoh ya. Saya ingatkan kembali sebelum kita masuk ke contoh bahwa kita punya persamaan RS sama dengan IM kali RM dibagi IS. Kalau persamaan RS sama dengan IM kali RM dibagi IS, ini tadi rangkaiannya begini ya. Rangkaiannya cuma 1, kemudian RS-nya di tengah. Kita bandingkan dengan rangkaian yang ada di bawah. Di sini, di rangkaian ini kita punya RC, RB, dan RA. Nah, semuanya ini adalah RS. Berarti RS itu adalah RA ditambah RB ditambah RC. Ini harus diingat ya, bahwa RS itu adalah rangkaian yang ada di tengah. Oke. Sampai di sini saya akan beritahu juga bahwa jika ada sebuah soal atau persamaan ya, atau kasus di mana batas rangkumannya adalah 1, 2, dan 3 ya, ini 1, ini 2, ini 3. Berarti RS-nya di sini akan kita pasangkan oleh batas resistor 1, resistor 2, resistor 3. Jadi harus sama ya. Kalau batasnya 3 ya resistornya juga 3. Kalau batasnya 4 ya resistornya juga nanti akan nambah 1 lagi jadi 4 ya. Ini harus diingat. Oke, sampai di sini kita akan membahas tentang cara mengerjakannya. Kalau begini bagaimana? Oke. Kita lihat di sini kita punya batas 1, 5, dan 10 ya. 1, 5, dan 10 ini gambar awalnya begini. Kita punya batas 1, punya batas 5, punya batas 10. Ya, ini ampere, ini ampere, ini ampere. Ini nanti di screenshot ya karena akan saya hapus. Di sini untuk batas 1 ampere, ini probe-nya positif, saya akan pasangkan 1 tahanan untuk si 1 ampere. Ya. Untuk batas 5 ampere, saya akan pasangkan 1 tahanan lagi. Yang 10 kan belum dapat, yang 10 belum punya tahanan, maka saya akan buat 1 tahanan di sini untuk miliknya 10, kemudian baru saya hubungkan dengan probe negatif. Ya. Nah, kemudian ada sebuah alat ukur di sini. Di alat ukur berarti ada tahanan dalam, ada arus masukan, arus defleksi. Begitulah asal mula gambar rangkaian ini bisa dibuat begitu ya. Jadi harus ingat kalau batasnya 3, tahanannya juga harus 3. Oke, saya hapus dulu. Nah, yang ingin diukur adalah apa sih pada kondisi seperti ini? Yang ingin diukur adalah apa? Yang ingin diukur adalah RS-nya berapa pada rangkaian ini. Ya, pada rangkaian ini saya harus pasang RS-nya berapa? Karena dia IM-nya hanya 1 miliampere. Tadi di dalam soal ada IM-nya adalah 1 miliampere dan RM-nya adalah 50 ohm.
Saya harus pasang berapa RC, RA, dan RB ini supaya alat ukur saya bisa mengukur sampai maksimal 10 ampere dengan batas minimal 1 ampere. Oke. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka yang harus dilihat pertama adalah pada batas 1 ampere. Pada batas 1 ampere, prob positif akan saya hubungkan ke sini. Yang ini hapus, ya. Jadi prob positifnya terhubung dengan batas 1 ampere. Batas 1 ampere ini adalah I. I-nya arus, namanya arus, dia pasti akan bergerak ya. Arusnya masuk ke sini, kemudian belok ke sini. Gitu nggak arus? Nah, sekarang arus itu ketika pada titik percabangan, dia akan belok dan akan terus. Yang terus ini namanya IM. Harus 1 mA. Kenapa? Karena alat ukur kita hanya bisa mengukur 1 mA saja. Berarti sisanya akan dibuang ke IS. Nah, yang bertemu dengan IS adalah RC, RB, dan RA. Jadi IS ini akan ketemu dengan semuanya nih. Maka di sini kita tadi punya rumus RS sama dengan IM kali RM dibagi IS. Berarti pada batas 1 ampere, RS-nya akan berubah menjadi RA tambah RB tambah RC. Inilah RS. Ya, RA, RB plus RC ini adalah RS. Sama dengan IM kali RM dibagi IS. Oke, kita sudah punya nilai IM-nya 1 mA, RM-nya 50 ohm. IS-nya berapa? Kita hitung. IS-nya adalah I dikurangi IM. Berarti I-nya yang mana? I-nya adalah 1 ampere dikurangi 1 mA IM. Maka dia akan menjadi 999 mA. Kenapa? Karena 1 ampere itu adalah 1000 mA. Ya, berarti dari sini kita akan berubah persamaannya menjadi RA plus RB plus RC sama dengan IM-nya adalah 1 mA dikali RM-nya adalah 50 dibagi IS-nya adalah 999. Nah, kalau kita hitung, ini akan menjadi RA ditambah RB ditambah RC sama dengan 0,05005 ohm. Ini pada batas 1 ampere. Nah, sekarang kalau misalnya si saklarnya, ini di screenshot ya, gambarnya nanti digambar. Si saklarnya ini saya pindah ke 5 ampere. Ya, saklarnya tadi dari 1 saya pindah ke 5. Nah, berarti pada titik percabangan, ini kan titik percabangan. Pada titik percabangan, arus sebesar 5 ampere, ini adalah I-nya kita. Arus sebesar 5 ampere pada titik percabangan akan belok ke bawah. Ini adalah IS ketemu dengan RB dan RA. Berarti saya tulis di sini pada batas 5 ampere. RS-nya ya, si RS ini tadi akan berubah menjadi RA ditambah RB saja. Kenapa? Karena IS-nya cuma ketemu dengan RB dan RA. Sisanya kemana? Sisanya dia arusnya akan belok ke atas masuk ke sini. Ini adalah IM ya, karena akan masuk ke dalam alat ukur.
ya, maka dia harus IM. Si IM ketemu dengan RC, ketemu dengan RM. Maka IM-nya harus dikali dengan RC ditambah RM dibagi IS. Nah, IS-nya berapa? Pada 5 ampere, IS-nya berapa? IS-nya adalah I dikurangi IM. I-nya adalah 5 ampere dikurangi 1 mili ampere. Berarti IS-nya kita punya 4999 mili ampere. Hitung sekarang, kita masukkan. RA ditambah RB sama dengan 1 mili ampere dikali RC, ya kita nggak tahu nilai RC-nya berapa, ditambah RM-nya 50. Ya, RM-nya 50 dibagi dengan 4999. Ini karena ada RC di atas, kita tidak bisa membaginya dengan 499. Maka kita kalikan ke ruas sebelah kiri. 499 RA ditambah 4999 RB, ya, ini dikali ke sini, dikali sama dengan, nah inilah 1 kali RC sama dengan RC ditambah 1 kali 50, 50. Nah, sekarang sudah bisa dihitung belum? Belum, karena dia masih dalam bentuk huruf. Maka kita pindahkan. Berarti kalau kita pindah ruas, dia akan jadi 499 RA ditambah 499 RB dikurang RC, ya, sama dengan 50. Ini adalah persamaan titik-titik-titik 2. Yang ini tadi di atas titik-titik-titik 1. Kita jadi punya 2 persamaan. Nah, sekarang kalau misalnya batasnya 10 gimana? Ini silahkan di screenshot ya. Kalau batasnya 10 bagaimana? Jadi si arus ini, ya, si arusnya ini akan saya hubungkan dengan 10. Si arusnya akan terhubung dengan 10. Arus sebesar 10 ampere akan lewat di sini pada titik percabangan, dia akan turun ke RA, sisanya akan naik ke RB, RC, RM masuk ke dalam alat ukur. Berarti yang ada di sini IS-nya, yang ada di sini adalah IM-nya. Berapakah nilai RA, RB, RC pada 10 ampere? Nah, kita harus hitung seperti ini tadi. Pada batas 5 ampere, pada batas 1 ampere, begitu kan? Berarti kita harus butuh pada batas 10 ampere kan gitu ya. Nah, pada batas 10 ampernya bagaimana caranya menuliskan persamaannya? Akan saya langsung cepat ya. Oke, ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Persamaan 3-nya nanti kita akan dapat tadi di screenshot ya, di halaman sebelumnya saya terlalu cepat. Di halaman sebelumnya kita dapat persamaan 3 itu adalah 9999 RA min RB min RC sama dengan 50. Kita punya persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, inilah yang kemudian kita eliminasi dan substitusi. Persamaan 1 dan 2. Nah, inilah persamaan 1 dan 2. Tadi kita di persamaan 1 punya RA tambah RB tambah RC sama dengan 0,05005. Nah, kalau kita kurangi dengan persamaan 2 yang 4999 RA
ditambah 4999 RB dikurang RC sama dengan 50. Ini kan kalau dikurang nggak bisa. Atau ditambah juga nanti jadinya 5000 RA tambah 5000 RB sama dengan 50,05 gitu ya. Itu kan sulit. Kita nggak bisa langsung tahu. Maka kita kalikan silang. Yang persamaan 1 ini tadi, kita kali 4900, kemudian kita dapat nilainya adalah ini, 250,2. Kalau kita kurangkan, maka kita akan dapat RC. RC-nya adalah 200,2 dibagi 5000. Ketemulah hasilnya adalah 0,04004. Ya, itulah nilai RC. Nah, ini silahkan di screenshot. Atau bisa juga kalian ini kan 1 dan 2, kalian bisa langsung 1 dan 3 juga bisa. Ya, yang mana yang lebih mudah untuk dikurangi atau dijumlahkan. Ya, ini 1 dan 3, kemudian kita dapat RB sehingga kita langsung tahu RA-nya. Nah, dari 1 dan 3 kita kan dapat nilai RB. Nah, tadi di persamaan 1 kita punya RA tambah RB tambah RC itu sama dengan 0,05005 ohm. Kita tadi sudah dapat RC-nya adalah 0,04004. Nah, ini yang dimasukkan ke sini. Ini kan ada RC, ya RC-nya diganti dengan nilai ini, dikalikan 10.000, kemudian kita dapat RB. Nah, untuk mencari RA, kita masukkan RA sama dengan RB-nya kan ini, 0,005005 tambah RC-nya yang tadi kita dapat, 0,04004. Nah, ini sama dengan 0,05005. Dari sini kita dapat RA-nya adalah 0,05005 dikurang 0,05005 dikurang 0,04004. Dapatlah kita nilai RA sebesar 0,05005 ohm. Itu adalah nilai RA tambah RB tambah RC, atau dengan kata lain RS-nya adalah RA plus RB plus RC. Jadi kalau kita mau membuat sebuah multi ampere meter yang mampu untuk mengukur batas 1, 5, dan 10, kita pasangkan RS sebesar, masukkan nih nilai RA-nya berapa, masukkan nilai ini, kemudian RS-nya adalah 0,05, masukkan nilai ini, kemudian RC-nya adalah nilai ini. Ya, itu adalah nilai dari RS yang harus kita pasang pada rangkaian tadi, atau dalam karena di sini sudah ada persamaannya, berarti RS-nya adalah 0,05005 ohm. Ini adalah RS kita yang akan dipasangkan pada multi ampere meternya. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya silahkan mahasiswa bisa mengerjakan soal ini ya. Jadi yang nomor 1 ini bisa diselesaikan dengan RS sama dengan IM kali RM per IS. Yang nomor 2 akan diselesaikan dengan cara tadi, yang persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, jangan lupa di sini kita punya 4 persamaan atau 4 batas ya. Di mana 4 batas ini berarti harus ada 4 resistor. Kemudian dari situ cari RA, cari RB, cari RC, dan cari nilai RD-nya. Maka kita bisa menjawab nomor 2. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami penjelasannya. Silahkan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan nanti untuk yang ingin bertanya silahkan bisa bertanya langsung kepada saya ya, atau bisa ke ruangan saya apabila membutuhkan untuk diskusi ataupun penjelasan secara langsung gitu ya. Atau nanti kita akan bahas juga di kelas. Baik, sampai di sini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.